Pemirsa, sebuah ruko di kawasan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat ramai diserbu warga. Mereka lara antri untuk mendapatkan koin yang nantinya ditukar ke nominal uang sebesar Rp800.000. Seperti inilah situasi sebuah ruko yang dijadikan kantor sebuah aplikasi di Jalan Insinyur Juanda, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Puluhan warga baik tua dan muda mengantri untuk menunggu giliran mendaftarkan diri di sebuah aplikasi bernama World. Salah seorang warga mengaku dirinya tertarik karena bisa mendapatkan uang sebesar Rp800.000. Untuk mendapatkan uang, cukup menginstal aplikasi World dan membuat janji kemudian di-scan mata. Usai diverifikasi, mereka akan mendapatkan sejumlah koin yang akan bisa dikonversikan ke mata uang rupiah dan bisa ditarik melalui dompet digital. Untuk mendaftar tidak dibutuhkan pengisian data ataupun membawa identitas diri seperti KTP, melainkan hanya scan mata. Para pendaftar mengatakan belum memahami untuk apa ke depannya aplikasi ini. World Coin. Nah, itu abang sudah tahu apa sih itu? World Coin itu sih aplikasi pencairan uang itu. Pencairan uang. Itu caranya gimana untuk? Kita mengidentifikasi dari mata itu, dari apa namanya? Oh, dari mata lewat alat lah gitu ya. Oh, terus langsung dapat duit? Iya. Atau ada download lagi gitu-gitu? Nggak ada. Nggak ada? Tadi jelasin di dalam. Bilang katanya nggak menyangkut data pribadi. Dapat duitnya berapa? Nilai Rp800.000. Itu sekali dapat gitu. Nyairinya gimana, Bang? Nyekan data sama nyekan mata udah. Nyekan data sama nyekan mata. Nyekan barcode. Itu install aplikasi gitu-gitu nggak? Iya. Oh. Nah, nanti kedepannya dapat lagi nggak sih duit? Udah, nggak dapat. Terus nggak dijelasin habis install atau apa itu buat apa gitu, abang paham? Nggak tahu juga. Nggak tahu. Tapi katanya buat ngumpulin data aja gitu ya. Ini hampir rata-rata begitu nih. Iya. Warga-warga ini. Iya. Nah, abang tahu informasinya dari mana nih, Bang? Dari mulut ke mulut sih. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkom.Digi menyatakan membekukan sementara izin atau tanda daftar penyelenggara sistem elektronik PSE World Coin dan World ID di Indonesia. Pembekuan izin dilakukan menyusul adanya laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan berkenaan dengan layanan digital tersebut. Kemkom.Digi juga akan memanggil pejabat PT Terang Bulan Abadi dan PT Sangbina Abadi Nusantara dan meminta mereka menyampaikan klarifikasi soal dugaan pelanggaran ketentuan PSE di layanan World Coin dan World ID. Ini Bapak tadi paketannya di SIM 1 apa? Dan pemirsa, sebenarnya apa itu World Coin dan World ID yang saat ini dibekukan sementara oleh Kementerian Kom.Digi? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar keamanan cyber Sisrek, Pratama Dahlia Persada. Selamat siang, Mas Pratama. Selamat siang, Mbak. Iya, Mas Pratama, ini kan aplikasi World ini lagi banyak digandrungi masyarakat ya, karena dapat uang katanya. Sebenarnya seperti apa sih aplikasi ini, Mas Pratama? Nah, jadi begini, Toll for Humanity itu konsep awalnya itu sebenarnya adalah ingin membuat sistem yang bisa memastikan bahwa orang yang ada di internet itu beneran orang gitu, bukan hanya bot. Kalau sekarang kan akun-akun di internet itu kan verifikasinya susah ya, walaupun ada centang biru dan lain-lain begitu, karena orang bisa bikin dengan identitas apapun gitu. Bahkan orang bisa dengan sistem tertentu bikin bot gitu, sehingga yang nge-like, yang nge-share, yang nge-tweet dan lain-lain itu sebenarnya adalah robot gitu. Nah, Tool for Humanity ini dia ingin membuat sistem yang nanti semua akun yang ada di internet ini adalah benar-benar human, ada verifikasi bahwa itu adalah human gitu. Kemudian juga bisa, pemerintah kita sebenarnya sedang membuat ini nih, program supaya anak di bawah 13 tahun tidak bisa mengakses konten-konten yang belum sepantasnya mereka ambil gitu. Jadi sebenarnya konsepnya bagus, tetapi ketika kita melihat bahwa
Tool for Humanity ini dengan WorldCoin-nya gitu, kemudian melaunching aplikasi ini tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang terkait, menurut saya ya terlalu terburu-buru begitu. Contohnya misalkan, kita tahu bahwa iris itu adalah data privasi setiap individu, setiap orang di dunia ini gitu, yang harus dijaga gitu ya. Walaupun si Tool for Humanity ini bilang bahwa tidak ada data yang disimpan, semua data itu ada di handphone penggunanya. Kemudian data yang nanti diolah itu data yang sudah dienkrip, disandi, kemudian dibagi menjadi 3 macam, kemudian dilempar ke 3 servernya mereka gitu, sehingga tidak menyimpan data pribadi. Tapi kan kita nggak tahu apakah itu benar apa tidak gitu. Sehingga kalau misalkan Tool for Humanity dengan World ID-nya ini gitu memang niat gitu, ya harusnya mereka berkoordinasi dengan Komdigi gitu, mereka berkoordinasi dengan BSSN. Artinya apa? Ya kita cek dong alat yang mereka gunakan untuk scan iris itu, yang namanya OPS yang bentuknya bulat itu gitu, benar-benar sudah clean belum? Benar-benar secure nggak? Benar-benar nggak ada data yang disimpan nggak? Kan kayak gitu. Sehingga memastikan bahwa data masyarakat kita yang di-scan menggunakan alatnya Tool for Humanity ini benar-benar tidak disimpan di sistem mereka. Gitu. Baik. Dan itu bisa dibuktikan dengan melakukan assessment. Nah, itu ternyata belum dilakukan tuh oleh Tool for Humanity itu gitu. Tidak ada koordinasi ya Mas Pratama ya ini dengan pihak-pihak banyak terkait orang ini ya. tergoda karena ada tawaran uang kan, walaupun uang dalam bentuk kripto gitu. Dan uangnya juga nominalnya bisa dikatakan cukup besar Mas, Rp800.000 begitu. Tapi katakanlah jangan tergiur sama uang, bahaya seperti apa yang patut diwaspadai dari aplikasi semacam ini? Karena scan melalui retina mata. Ya, jadi retina ini kan unik ya Mbak ya. Setiap orang pasti berbeda retinanya gitu. Sehingga kalau orang bisa punya data retina kita, yang itu nanti ke depannya retina itu digunakan untuk autentikasi biometrik begitu, ya orang yang punya data itu bisa menggunakan data retina orang yang diambil gambarnya, fotonya itu untuk kepentingan yang lain begitu. Nah, walaupun si Tool for Humanity ini tidak melakukan itu klaimnya gitu, tapi kan kita nggak tahu bahwa benar apa tidak karena kita belum melakukan assessment terhadap sistem yang mereka miliki. Tetapi retina, kemudian bentuk muka, kemudian mata dan lain-lain itu adalah biometrik yang memang harus kita amankan, terutama ketika kita nanti berhadapan dengan verifikasi untuk login dalam suatu sistem dan lain-lain. Begitu Mbak. Iya, Mas Pratama, tapi sejauh ini untuk retina mata, data apa yang sudah bisa diakses menggunakan retina mata? Karena kan selama ini yang lebih lazim itu kan mungkin fingerprint ya. Kalau retina mata ini apa yang sudah bisa diakses dengan mudah gitu? Kalau sekarang sih belum ya gitu, walaupun beberapa sistem yang sangat secure gitu ya, misalkan sistem untuk pertahanan, sistem untuk militer, sistem untuk intelijen, itu sebagian besar sudah menggunakan iris untuk verifikasinya gitu. Jadi kalau misalkan nih ada satu negara gitu yang punya retina mata seluruh orang di dunia gitu, termasuk juga mungkin tentara, orang intelijen dan lain-lain gitu, bisa digunakan untuk masuk ke fasilitas-fasilitas yang harusnya tidak boleh dimasukin oleh sembarangan orang, misalkan seperti itu gitu. Tapi memang saat ini biometrik menggunakan iris itu memang masih jarang begitu. Tapi bukan berarti bahwa nggak ada gitu. Nanti ke depannya pasti akan digunakan nih karena memang benar-benar unik. Kalau sidik jari ternyata gampang juga dikopinya gitu. Kemudian kalau muka ternyata gampang juga diakalinya gitu. Tapi kalau iris ternyata masih susah sampai sekarang begitu Mbak. Jadi mengingat ada bahaya-bahaya yang perlu diwaspadai atas scan retina mata ini, pembekuan aplikasi tersebut oleh Komdigi dinyatakan sudah tepat Mas Pratama? Ya begini, sebenarnya kalau pemerintah itu kan harus mengikuti regulasi ya kan. Di negara kita ini ada Permenkominfo, sekarang ada Permenkomdigi nomor 5 tahun 2020 tentang pendaftaran penyelenggaraan sistem elektronik lingkup private gitu. Nah, harus dicek nih World ID ini terdaftar nggak di PSE gitu, dan barusan tadi saya cek ternyata terdaftar tuh di tanggal berapa ya, coba saya cek ya. Ternyata sudah terdaftar pada tanggal 20 Januari 2025, Tool for Humanity Corporation gitu. Jenisnya asing gitu. Jadi
mungkin juga perlu buat pelajaran juga Komdigi, pemerintah kita gitu, ketika akan menerima satu pendaftaran perlu melakukan asesmen dulu ya gitu, melihat apakah ini benar-benar tidak akan melakukan pencurian data pribadi, apakah benar-benar tidak akan merugikan masyarakat Indonesia, apakah benar-benar bukan scam, apakah harusnya kayak gitu tuh sebelum dikasih izin. Nah ini udah dikasih izin tuh sebenarnya tuh 20 Januari. Mas Pratama, informasi yang kami dapatkan ini justru katanya perusahaan ini menggunakan PT lain untuk mendaftar. Nah, apa langkah pemerintah untuk lebih menegaskan untuk regulasinya agar diperketat agar tidak bisa ada lagi yang seperti ini? Nah, inilah sebenarnya pentingnya verifikasi fisik gitu. Makanya saya tuh paling komplain kalau misalnya ada perusahaan asing begitu yang dia nyari duitnya di Indonesia, tapi dia nggak bikin kantor di Indonesia gitu. Mereka hanya punya kantor representatif. Nah, itu banyak terjadi Mbak di Indonesia. Nah, tugas pemerintah kita melalui Kementerian Komunikasi dan Digital adalah menertibkan ini. Supaya semua PSE ini pembuat platform, pembuat aplikasi ini benar-benar ngikutin aturan negara kita gitu. Kalau enggak ya udah berarti nanti akan jadi hutan rimba, semua orang bisa bikin aplikasi, kemudian semua orang bisa mendaftarkan di Komdigi begitu tanpa diverifikasi dengan baik, akhirnya bisa melakukan bisnisnya, ternyata bisnisnya adalah misalkan pinjol ilegal, bisnisnya ternyata judi online, bisnisnya ternyata yang lain-lain begitu. Nah, itu yang harusnya kita kurangi gitu, harus kita antisipasi. Oleh karena itu saat ini kan sebenarnya Komdigi punya dirjen baru tuh, dirjen pengawasan kan gitu. Nah ini harus bisa melaksanakan tugasnya dengan semaksimal mungkin sehingga hal-hal seperti ini nggak akan bisa terjadi. Dan kalaupun misalkan ini tutup nih, di blok nih sementara gitu, ya diskusikan dong dengan penyelenggara sistem elektroniknya gitu. Sebenarnya kejadiannya seperti apa sih gitu. Kan juga nggak bisa sewenang-wenang juga pemerintah kita gitu. Nanti orang-orang dari luar negeri juga malas investasi ke Indonesia kalau misalkan tiba-tiba sesuatu hal di blok kayak gitu, Mbak. Ya, mengingat banyak bahaya yang perlu diwaspadai, ini tentunya menjadi titik balik ya, langkah ke depan untuk bisa segera mengevaluasi nantinya berkaitan dengan regulasi yang dilakukan oleh Kementerian Komdigi, tentunya melalui badan kepengawasannya. Terima kasih pakar keamanan siber Sisrek, Mas Pratama Dahlia Persada, sudah bergabung bersama kami di kesempatan Newsline kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.